Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja hari ini. Aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2021 dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir, ya. Dan energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu, ya. Kalau kamu pengen tahu Sun, Moon, Rising, Venus kamu, atau pengen personal reading atau counseling sama aku, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Untuk Virgo di Juli ini, dan pembacaan ini bisa udah terasa atau terjadi di Juni ini ya, karena aku bacanya masih di Juni 2021. Oke, kita lihat oracle-nya Virgo. Ada positive energy, surround yourself with positive people and situation and avoid negativity. Ada alchemy, you have the Midas starts right now and every project you begin turns to gold. Lalu ada waves of prosperity, new abundance and exciting opportunity was over you now. Dan ada blessed change, a major life change brings you great blessing. Okay, dan di the bottom of the day ada let yourself receive, allow others to keep you loving care, receive without guilt or apologies. Oke, Virgo, di sini aku ngerasain seseorang yang berusaha untuk optimis, baik ngerasain dalam hidup itu ya baik-baik aja, there is nothing wrong gitu ya, ngerasa kehidupan yang memang begini adanya dan menerima kehidupan ya, kalau memang udah kayak gini ya beginilah gitu ya. Dan di sini juga aku ngelihat dimana ada energi seseorang justru takut untuk dicintai dan takut untuk mencintai, ya. Seseorang di sini bakal berubah dari yang seperti itu, dia bakal mau untuk menerima cinta dan kasih sayang. Aku ngelihat di Juli ini ya, seseorang bakal membuka hatinya sedikit demi sedikit untuk ngelihat kalau kebahagiaan, harta karun atau abundance itu ya, pokoknya kelimpahan itu bukan hanya dari keuangan dan karir. Sebelumnya orang ini aku bisa bilang dia sangat fokus dengan kerjaan, dengan karir. Jadi dia seperti tidak peduli dengan keuangannya, dengan karirnya dia. So that's kenapa dia akhirnya ya membuka matanya sedikit kalau memang ya ternyata cinta juga bentuk kelimpahan, kasih sayang juga bentuk kelimpahan, dan gak ada salahnya untuk menerima dan merasakan itu, apalagi kalau memang cinta dan kasih sayang yang kita mau, kita harapkan ya. Kita lihat Lenormand-nya. Seseorang juga ngerasa cukup bersalah di sini dengan apa yang terjadi. Aku nggak tahu kenapa ada deep regret ya, penyesalan besar dengan keadaan saat ini, apapun yang terjadi saat ini. Kita lihat dulu Lenormand-nya. Oke, ada jump card di sini satu, yaitu Fox. Bukan good sign ya.
ada doors, lalu ada all, dan ada threads. Dan di bottom of the deck ada cross. Oke, untuk Virgo di Juli 2021, Lenormand kamu membuat aku ngerasa kesedihan yang mendalam. Ternyata kamu ngerasa kamu itu punya energi, atau kamu ngerasa kamu bisa memilih apa yang kamu mau dalam hidup kamu, ya. Namun di Juli ini kamu bakal ngerasa ternyata kehidupan ini sudah dituliskan, udah ditakdirkan, dan bisa dibilang kamu, atau kasarnya kita itu nggak punya free will atau punya yang namanya keinginan, karena semuanya itu udah digariskan. Jadi walaupun kita ngerasa kita memilih dengan apapun yang udah terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya kita tidak benar-benar memilih, ya. Namun karena memang kita ditakdirkan untuk memilih itu, ya sih. Jadi seseorang di sini ngerasa untuk ngambil jalan hidup dia itu baratnya memilih untuk yang terbaik saat ini. Aku single, aku sendiri, jadi ini kuat banget percintaan, ya. Namun makin kesini ternyata itu menggerogoti dia. Ini hati atau cinta yang ingin sekali untuk terbalaskan, ya. Dan saat dia nggak mendapatkan itu, dia pergi dan mencoba untuk mengendalikan hidup dia, gitu ya, agar nggak ngerasa sakit, nggak merasa kecewa. Ternyata ibaratnya percuma. Lari dari diri sendiri ibaratnya nggak akan pernah bisa lari. Jadi ini entah kamu atau dia, siapapun yang lari dari rasa dia bakal kembali untuk memperhatikan rasa dia, ya. Namun ibaratnya dia memang harus melakukan banyak pengorbanan ataupun sebaliknya untuk bisa dia sampai ke posisi ini. Kita lihat tarotnya. Seven of Pentacles, Three of Wands, dan ada Ace of Wands. Semakin orang ini ataupun kamu mencoba mengendalikan hidupnya, semakin kecil, semakin sakit, ya. Jadi memang benar-benar diminta untuk surrender, vulnerable, ya, dan istilahnya benar-benar lepas tangan. Oke, ada tamu tiba-tiba datang, ya. Jadi aku beresin dulu, ya. Dia ini mau tidur sambil dibelai, makanya dia datang. Oke, dia masih di sini. Ini dia di sini. Oke. Jadi memang aku harus bilang memang butuh waktu orang ini untuk sampai ke posisi ini, ke rasa ini, dan untuk benar-benar menerima. Proses penerimaan, acceptance, itu berat loh. Kalau memang kita kuat juga menggenggam egonya kita, ya, pride-nya kita, itu bakal semakin lama semakin berat dan semakin sakit. Dan orang ini adalah seseorang yang kuat banget untuk memegang pride-nya, memegang egonya dia. So that's why kenapa dia masih di proses ini, dan mungkin belum selesai juga di Juli ini, ya. Namun energi akan perubahan yang dia buat udah terlihat, ya. Lalu ada Star, ada energi Aquarius di sini. Lalu Six of Wands,
dan ada hierophant. Orang ini orang yang sangat sakit, sangat kecewa dengan hubungan sebelumnya, entah dia bersama kamu atau dia dengan orang yang lain. Pokoknya dia ngerasa hancur banget, patah banget dengan hubungan yang sebelumnya, ya. Benar-benar dia kehilangan diri dia, jati dirinya dia, dan ibaratnya dia kehilangan identitinya dia. So how gitu ya. Jadi ibaratnya gimana dengan seseorang yang memang udah pegang pride, identitinya di situ, ya hilang semuanya, ya hancur, ya. Karena orang seperti ini biasanya belum gini, dia nggak punya security di dalam dirinya dia. Kalau dia sendiri itu bagaimana, ya. Itu Pentacle. Jadi dia mencoba untuk memahami tentang kesendirian yang menyakitkan, atau kesendirian dalam arti kebebasan, ya, kebebasan dalam merasa, punya emosi, berpikir, itu, ya. Dan ada King of Swords, dan ada The Fool. Banyak hal yang terjadi dalam hidup dia ini, ya. Baru-baru ini aku ngerasa itu yang membuat dia cukup, ya, tertarik atau tertantang untuk berubah, ya. Dan orangnya tidak segan-segan untuk berubah, karena orangnya memang menjunjung tinggi sebuah perubahan yang baik adanya dalam hidup. Kalau berubah untuk hal yang baik, kenapa enggak, ya. Cuman dalam proses perubahan ini kan kita harus ngelepasin apa yang namanya ego. Dan apalagi kalau kita udah hidup dengan ego itu selama kita hidup, ya kau bayangkan sesakit apa saat ngelepasin itu, ya. Dan ego yang aku bilang di sini bukan hanya ego yang buruk, namun juga ego yang baik. Dan remember, ego di sini bukan berarti kalau kita punya ego kamu itu buruk, ya. Aku punya ego, ya, kita semua punya ego, namun cara pandang kita tentang ego itu yang berbeda. Jadi harus kamu pahami dulu, ego nggak hanya memiliki satu pemahaman, ya, ya. Knight of Cups, Ace of Pentacles. Ini energi seseorang yang I'm not perfect, ya, tapi aku mau dengan sesuatu yang sempurna. Aku mau dengan sesuatu atau dengan seseorang yang perfect. Itu, how can I get it? Gimana bisa aku dapatinnya? How, ya. Dan orang ini ngerasa kalau memang hati itu memang benar-benar gak bisa dipaksakan. Cinta dan kasih sayang gak bisa dipaksakan. Kalau memang belum waktunya, ya belum, ya. Dan perubahan ini cukup drastis aku ngelihat nanti. Entah kamu berhubungan dengan siapa ini, yang pastinya nanti dia tiba-tiba memulai sebuah percakapan ke kamu, ya. Walaupun percakapannya mungkin terlihat seperti, ya, bukan dia ingin serius dengan kamu, ya. Atau kesannya kayak, ya, udah biasa-biasa aja, ya, namun sebenarnya enggak. Dianya sedang aku harus bilang ngasih makan ego buruknya, dimana ya dia pengen ngerasa berarti, pengen merasa dicintai, pengen merasa diinginkan. Karena ya kebanyakan dari kita, bukan kebanyakan sih, semua dari kita itu pengen banget punya sesuatu yang spesial, sesuatu yang membuat kita merasa berarti, menjadi prioritasnya kita. Gimana caranya agar kita berharga, dicintai, disayangi, ya, gimana caranya. Dan di bottom of the deck ada Eight of Wands. Like I said before, ya, percakapan bakal dimulai di sini. Ada excitement aku ngerasain, ya. Excitement dalam sebuah hubungan, entah hubungan kalian yang lama bakal berlangsung lagi ataupun hubungan kamu dengan orang yang baru ini, ya. Jadi ini it's up to you, bakal berbeda di setiap dari kalian. Dan untuk masalah
karir ataupun keuangan, ya, aku harus bilang bagus di sini, ya. Ada fluktuatif yang nggak begitu tajam, masih bisa dibilang perubahan yang baik. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada nourish your body with high vibing energy. Lalu ada allow unlimited abundance. Ask for help, it doesn't make you weak. See, seperti aku bilang tadi, meminta tolong, meminta untuk ditemani, meminta untuk dijaga, nggak berarti kita itu lemah. Namun kita mengakui kalau kita butuh orang lain. Namun dalam artian kapasitas yang membutuhkan, bukan berarti sampai kita kehilangan siapa diri kita. Ya, dan abundance yang bakal berkelimpah dalam hidup kamu. Ya, saat kamu dengan diri kamu, ya, itu satu vibe dengan energi yang baik yang sedang berlangsung dalam hidup kamu. Dan gak ada penolakan di situ, gak ada denying, gak ada delaying jadinya, ya. So, menyatakan masalah emosi, rasa, pikiran bukan berarti kamu lemah, ya. Jadi kalau kamu ingin menyatakan dengan seseorang, nyatakanlah, ya. Kamu gak akan tahu kehidupan ini bakal gimana nantinya, ya. Just live in the present moment. Apa yang mau kamu lakukan saat ini, ya udah lakukan. Itu, ya. Dan aku yakin kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Okay. Think that's all, Virgo. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video.